Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Nur Ale Budiman, but you can call me Ail. Di sini aku bakal jadi teman diskusi sekaligus teman belajar kamu seputar konseling. So let's start to learn together with me. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal ajak teman-teman nih untuk mendiskusikan satu materi lagi yang berkaitan dengan konseling, tetapi berbeda nih dari materi yang sebelumnya aku bawakan dan aku ajak diskusi kepada teman-teman. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin sekaligus kita belajar bareng tentang sebuah materi yang gak kalah penting dari materi sebelumnya, tapi masih berhubungan juga dengan sebuah perkembangan individu, yaitu pengaruh keturunan terhadap perkembangan. Nah, di sini pasti teman-teman sudah pada bertanya-tanya nih, apa sih pengaruh keturunan atau faktor genetik yang kita bawakan terhadap perkembangan yang ada di dalam diri kita? Apakah itu berpengaruh? Dan kalaupun berpengaruh, apakah pengaruh yang dibawa dan dikembangkan oleh kita itu ada pengaruh negatif, pengaruh positif, dan bagaimana bisa terjadi? Nah teman-teman, seperti yang aku udah jelasin kemarin, pastinya kita semua sudah pada tahu nih bagaimana perkembangan itu bisa terjadi. Jadi perkembangan itu dimulai saat kita mengalami yang namanya pembuahan. Ketika sel sperma dari ayah menembus sel telur dari ibu, lalu terbentuklah tuh yang namanya zigot. Nah, zigot ini manusia normal itu mengalami 4 F kromosom atau 23 dari masing-masing orang tua dari beberapa ribuan untai asam deoksiribonukleat atau DNA yang dikenal sebagai gen kita nih. Nah, jadi gen itu apa sih? Jadi gen ini adalah dasar biologis perkembangan manusia atau perkembangan zigot ini, yang awalnya dia zigot kecil, dia bisa berkembang menjadi seorang manusia. Nah, perkembangan zigot ini terjadi melalui mitosis, yaitu sel-sel tubuh baru tercipta ketika 23 kromosom berpasangan. Setiap sel menggandakan diri dan terpisah menjadi 2 sel yang identik. Nah, sel germinal ini khusus untuk membelah secara meiosis untuk menghasilkan sperma atau sel telur yang masing-masing mengandung 23 kromosom, dan dia itu tidak berpasangan, teman-teman. Persilangan dan pemilihan kromosom secara independen ini memastikan nih bahwa setiap gamet menerima serangkaian gen unik dari orang tua atau dari ayah dan juga dari ibu kita. Nah, lalu kembar monozigot atau identik terjadi ketika satu zigot membelah untuk menghasilkan 2 sel yang berkembang secara independen dan menjadi 2 individu. Kromosom seks wanita adalah kromosom X dan kromosom seks pria adalah kromosom X dan Y. Nah, sel telur ini mengalami kromosom X. Sperma mengandung kromosom X atau Y. Oleh karena itu, ayah menentukan jenis kelamin anak-anak mereka. Jadi tergantung kepada sperma yang mereka berikan. Apakah sperma itu membuahi sel telur mengandung X atau Y gitu. Nah, zat ini menghasilkan enzim dan protein yang lain untuk diperlukan demi terciptanya pembentukan dan fungsi sel-sel baru, dan juga mengatur waktu perkembangan. Adapun beberapa karakter ditentukan oleh sepasang alel tunggal yang salah satunya diwarisi dari masing-masing orang tua. Dalam sifat dominan atau resesif sederhana, individu ini menampilkan fenotip alel dominan. Jika sepasang gen bersifat go-dominan, individu menampilkan fenotip di antara yang dihasilkan oleh alel dominan dan juga resesif. Nah, gen yang dominan pada kromosom X ini ketika tidak ada gen yang sesuai pada kromosom Y untuk menutupi efeknya. Nah, gen ini lebih umum ditemukan pada laki-laki. Atribut manusia yang paling kompleks seperti kecerdasan dan juga ciri-ciri kepribadian yang ada pada anak, bersifat poligenik atau dipengaruhi oleh banyak gen. Teman, kita masuk kepada gangguan keturunan. Nah, kadang-kadang nih anak-anak itu dia mewarisi cacat bawaan seperti penyakit Huntington yang disebabkan oleh gen dan kromosom yang abnormal, atau dia itu mengalami sebuah percampuran gen dan kromosom yang tidak normal, tidak seperti pada umumnya gitu. Nah, kromosom ini yang mengalami kelainan ini terjadi ketika individu itu melalui atau mewarisi terlalu sedikit dan terlalu banyak kromosom. Jadi ada kekurangan dan juga kelebihan kromosom itu yang tidak normal. Jadi yang normal itu yang tepat dan dia itu mewarisi kromosom yang sesuai gitu. Nah, lalu ada juga sindrom Down, merupakan kelainan autosomal yang utama di mana anak ini mewarisi kromosom yang ke-21 tambahan gitu. Banyak kelainan genetik dapat diturunkan kepada anak-anak oleh orang tua yang tidak terkena tetapi merupakan pembawa alel resesif untuk kelainan tersebut. Nah, kelainan genetik ini juga disebabkan oleh pembelahan atau mutasi gen. Di sini peran seorang konseling atau konseling genetik itu adalah mendeteksi dan juga melakukan sedikit pengobatan terhadap gangguan keturunan yang dialami seorang anak.
Nah, konseling genetik ini memberitahu nih kepada calon orang tua tentang kemungkinan anaknya itu lahir dalam kondisi kelainan dan itu bawaan dari orang tuanya. Nah, riwayat keluarga dan tes media digunakan untuk menentukan apakah orang tua itu berisiko atau tidak. Nah, lalu ada juga pengambilan sampel virus korinoid dan ultrasonografi digunakan nih untuk mendeteksi prenatal banyak kelainan dan juga kelainan kromosom gitu. Adapun genetika perilaku adalah studi tentang bagaimana nih gen dan juga lingkungan itu berkontribusi terhadap variasi atau bagaimana individu ini berkembang di dalam lingkungannya. Pengembangan selektif ahli genetika perilaku manusia ini harus sering-sering melakukan studi keluarga dan memperkirakan heritabilitas berbagai atribut dari kesamaan dan perbedaan di antara anggota keluarga yang berbeda di dalam kerabat. Nah, kontribusi herediter terhadap berbagai atribut ini diperkirakan menggunakan tingkat konkordansi dan juga koefisien heritabilitasnya. Nah, ahli genetika perilaku ini juga menentukan jumlah variabilitas dalam suatu sifat yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang tidak sama dan juga pengaruh lingkungan yang sama. Adapun studi keluarga mengungkapkan bahwa heritabilitas mempengaruhi performa intelektual, sifat introversi atau ekstroversi seorang individu, dan juga perhatian empati serta kecenderungan menampilkan gangguan seperti skizofrenia, gangguan bipolar, gangguan neurotik, alkoholisme, dan juga kriminalitas. Nah, studi keluarga ini telah menyebabkan para psikolog sosial perkembangan meninggalkan baik model pengaruh orang tua maupun model pengaruh anak dan sebagai gantinya mengadopsi model transaksional, yaitu model pengaruh keluarga yang di dalamnya orang tua dan anak diyakini saling mempengaruhi secara timbal balik. Jadi setelah yang aku jelasin beberapa kalimat tadi, bahwasanya memang prinsip terhadap reaksi ini menyatakan bahwa faktor keturunan itu menentukan banget nih rentang potensi perkembangan dan lingkungan, dan juga menentukan rentang potensi perkembangan individu gitu. Jadi gak serta-merta lingkungan yang menjadikan seorang individu itu mengalami yang namanya penghambatan lingkungan, penghambatan perkembangan maksud aku. Tetapi juga ternyata di sini keturunan atau orang tua itu berperan besar dalam perkembangan sang anak. Bagaimana sel atau gen yang mereka turunkan itu, dan juga apakah sel-sel yang mereka wariskan kepada sang anak itu sudah tepatkah, sudah normalkah, atau malah berkebalikan daripada kata normal itu. Seperti aku bilang tadi, apabila dia mengalami atau menurunkan terlalu banyak dan terlalu sedikit sel, itu bisa juga menghambat perkembangan anak dan itu berpengaruh banget gitu. Nah, jadi genetika perilaku atau gen perilaku dari orang tua kita yang diwariskan kepada kita itu telah memberikan banyak pengaruh yang kuat pada pandangan kita tentang perkembangan manusia, dengan menunjukkan bahwa banyak sekali atribut yang sebelumnya dianggap ditentukan oleh lingkungan dipengaruhi sebagian oleh gen. Nah, jadi mungkin ada nih beberapa teman-teman yang mungkin ketika menghadapi suatu orang dan dia tuh mengalami sebuah kelainan, atau dia tuh contohnya emosinya terlalu sumbu pendek atau segala macam. Nah, pasti kita itu mencap dia dengan kayak, oh mungkin kamu tinggal di lingkungan yang isinya orang-orang yang penuh dengan emosi dan segala macam. Tetapi tanpa kita sadari bahwasanya kontrol emosinya dia dan bagaimana dia melampiaskan emosinya itu tidak serta-merta lingkungan yang mempengaruhinya, tetapi bisa juga dari orang tuanya dia yang mungkin orang tuanya juga emosian gitu, dan itu ngaruh dan juga nurun ke anaknya seperti itu. Nah, dari yang aku bilang tadi, bahwasanya tanpa kita sadari kita mengalami atau kita sendiri juga menghadapi nih orang-orang yang mungkin kayak dia mengalami perkembangan yang sangat beda dengan orang, dan kita itu mencap dia sebagai orang yang tumbuh dari lingkungan yang tidak baik, padahal itu dipengaruhi oleh gennya dia. Nah, genetika perilaku ini juga membantu meredakan perdebatan antara alam dan pengasuhan dengan menggambarkan bahwa sumber pengaruh ini adalah saling terkait secara rumit. Nah, genetika perilaku ini telah dikritik sebagai teori perkembangan yang tidak lengkap yang menggambarkan tetapi gagal menjelaskan bagaimana gen atau lingkungan mempengaruhi kemampuan perilaku dan juga karakter kita. Jadi perlu untuk teman-teman tahu nih bahwasanya kita tidak hanya mewarisi bentuk fisik dan juga bentuk tubuh kita dari orang tua kita, tetapi kita juga mewarisi bagaimana kontrol emosi mereka, bagaimana kepribadian dan juga kondisi psikologis mereka. Tetapi ini tidak 100% murni dari orang tua, akan tetapi bisa juga perkembangan kita itu lahir dari bagaimana lingkungan kita dan bagaimana kita belajar dari hal-hal yang kita lihat setiap harinya. Teman-teman, sampai di sini dulu materi dan juga penjelasan dari aku. Aku harap teman-teman bisa mengambil pelajaran dan juga menambah wawasan dari materi yang udah aku sampaikan di sini. Aku Ael pamit undur diri, tapi jangan khawatir, nanti aku bakal balik lagi nih membawakan materi seputar konseling lainnya dan juga untuk bahan kita belajar bersama-sama tentang konseling ini dan juga terkait dengan psikologi perkembangan ini. See you guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.